Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah SWT, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang metode numerik atau analisa numerik dan pemrograman komputer. Pada awalnya kita akan membuka wawasan apa itu metode numerik. Kenapa harus memakai metode numerik? Ya. Jadi pada prinsipnya dalam perhitungan itu ada sistem atau metode analitik, ya. Kemudian ada metode numerik. Jadi yang pertama metode analitik, yang kedua metode numerik. Metode analitik adalah metode perhitungan memakai rumus-rumus matematika, ya. Dan hasilnya adalah sesuatu yang pasti. Jadi hasilnya sesuatu yang eksak atau pasti. Sementara kalau numerik adalah pendekatan. Ya. Permasalahan di analitik bahwa tidak semua kejadian atau tidak semua persoalan itu ada rumusnya. Sehingga seringkali sebuah persoalan analitis akan menjumpai kondisi-kondisi yang rumit yang tidak dapat diselesaikan. Ya. Untuk itulah maka dilakukan pendekatan numerik. Ya. Contohnya yang sederhana adalah seperti ini. Yang sederhana, ya. Misalnya kita memiliki sebuah kurva, ya, kurva, kemudian ada sebuah grafik di sini, ya. Misalnya ini, kemudian ditanyakan berapa luasan di bawah kurva. Berapa luasan ini? Ya. Berapa luasan ini? Luasan yang dimaksud ini berapa? Ya. Kalau secara analitik atau secara eksak, kita terbiasa memakai integral. Ya. Misalnya ini A, kemudian ini B, kemudian ini adalah kurvanya fx misalnya. Maka luas sama dengan integral dari A ke B fx dx. Ini pendekatan matematis atau pendekatan analitik, ya. Kalau dalam numerik ini kita bagi menjadi sebuah menjadi misalnya seperti ini. Panjang-panjang seperti ini. Maka kita akan mendapatkan luasan adalah yang bentuk bar ini. Dan sisa ini, sisa yang tidak terdefinisi ini adalah error. Ini adalah error. Kemudian apabila iterasi dilanjutkan atau misalnya diperkecil bentuk ini, errornya akan makin kecil. Ya. Untuk analisa analitik itu tidak terdapat error. Kalau numerik ada error. Dan numerik itu bisa menyelesaikan semua persoalan baik yang bisa diselesaikan analitik maupun tidak. Kalau analitik hanya bisa menyelesaikan persoalan yang diselesaikan dengan analitik saja. Ya. Kemudian apa keuntungan dan kerugian dari metode numerik? Yaitu
Untuk keuntungannya, solusi persoalan selalu dapat diperoleh jika menggunakan pendekatan numerik. Kemudian tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Berikutnya, dengan bantuan komputer, maka perhitungan menjadi lebih teliti, lebih cepat, dan lebih mendekati kondisi yang sesungguhnya. Sementara kelemahan-kelemahannya bahwa nilai yang diperoleh pada pendekatan numerik sebetulnya adalah nilai pendekatan saja. Kemudian tanpa bantuan komputer itu akan lama karena perhitungannya akan berulang-ulang. Makanya di sini dalam mata kuliah kita ini analisa numerik menjadi satu dengan pemrograman komputer. Ya. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama adalah dasar-dasar metode numerik. Kemudian kita selesaikan secara manual, paling iterasi 1 atau 2 kali atau 3 kali sudah cukup. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan pendekatan memakai spreadsheet, kita memakai Excel nanti. Dan terakhir nanti menggunakan pemrograman, ya, pemrograman. Jadi kalau Excel sudah menguasai, nanti akan dilanjutkan dengan pemrograman. Ya. Keberadaan metode numerik tidak lepas dari kemajuan, yaitu dalam hal komputer. Dengan adanya kemajuan perkomputeran, ya, maka dan juga software-software yang banyak sekali, maka perhitungan yang berulang-ulang atau iterasi menjadi hal yang memungkinkan untuk diselesaikan. Tinggal bagaimana kita memberi masukan pada komputer agar nanti keluarannya juga bagus. Karena pada prinsipnya pemrograman komputer itu kan kalau dimasukkan bagus, hasilnya ya bagus. Kalau dimasukkan dan cara memasukkannya jelek, nanti hasilnya juga jelek. Untuk metode analitik, ya, bisa kita bedakan solusi yang diperoleh selalu ideal untuk metode analitik. Kemudian nilai kesalahan 0, tidak ada error. Kemudian cocok untuk permasalahan dengan model yang terbatas atau sederhana. Sementara untuk metode numerik, solusi yang diperoleh adalah pendekatan, nilai kesalahannya ada atau errornya, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang sederhana maupun yang tidak sederhana. Ya. Uraian atau cara-cara melakukan pendekatan numerik, yaitu yang pertama adalah pemodelan. Jadi hal-hal yang terjadi di dunia nyata dimodelkan dalam bentuk persamaan matematik, baik persamaan linier, non-linier maupun yang lain. Kemudian penyederhanaan model. Jadi model matematika yang sangat kompleks itu disederhanakan, ya. Kemudian dilakukan formulasi numerik. Apa persamaan yang mau dipakai dan seterusnya. Kemudian baru dilakukan pemrograman operasional dan kemudian evaluasi. Ya. Untuk tahap awal kita akan membahas sistem persamaan, atau maksudnya metode menyelesaikan permasalahan linier maupun non-linier, ya. Yang pertama kali, yang paling sederhana dalam sebuah permasalahan adalah metode tabulasi. Metode tabulasi adalah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan membuat tabel. Tabel maksudnya seperti ini. Misalnya ada sebuah persamaan 4 tambah X sama dengan 9. Ya.
itu apabila X-nya 1, X-nya 0 ya. Apakah memenuhi syarat? Ya. Ternyata tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau X-nya 1 juga belum? Kalau X-nya 2 juga belum. X-nya 3 juga belum. X-nya 4 juga belum. X-nya 5, lah itu nilainya. Ya. X-nya 6 sudah bukan lagi karena jawabnya adalah 5 tadi. Itu adalah metode tabulasi. Nanti kita akan beri penjelasan lebih jauh tentang metode tabulasi ini. Ya. Lagi misalnya ada sebuah persamaan kuadrat seperti ini. Yang mana ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara biasa atau dengan cara misalnya X kuadrat min 5X kemudian plus 6 sama dengan 0. Ya. Ini bisa diselesaikan secara eksak ya. Dengan pemfaktoran atau dengan rumus ABC dan seterusnya. Ini kalau kita faktorkan adalah seperti apa? Dalam kurung X min 3 kemudian X plus 2 X min 2 sama dengan 0 sehingga hasilnya X min 3 sama dengan 0, X sama dengan X sama dengan 3. Kemudian yang satunya sebelah sini adalah X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Ini adalah nilai pendekatan penyelesaian secara analitik. Kemudian bagaimana kalau ini dilakukan secara metode numerik? Kalau dengan metode tabulasi adalah seperti ini, ya. Ya. Kalau memakai cara tabulasi adalah kita bikin tabel, ya. Kita bikin tabel. Misalnya X di sini. Kemudian di sini fx atau ya. Kalau dimasukkan X berapa, fx-nya sama dengan 0, berarti itu yang memenuhi, ya. Jadi misalnya kita masukkan di sini 0. Hasilnya 6, ya. Kita masukkan 1. Hasilnya berapa? 1 kurangi 5 min 4 tambah 6, 2. Ya. 1 kurangi 5 tambah 6, 2. Kemudian kita masukkan 2. 4 kurangi 10 berapa? 4 kurangi 10 min 6, ya. Ditambah 6 ternyata 0.
kalau kita kasih 3 9 kurangi 5 kali 3 15, min 6 tambah 6 0. Kalau kita isi 4 dan seterusnya, hasilnya 4 16 kurangi 20 ya. 4 kurangi 20 negatif 16 ditambah 6 negatif 10 atau berapa ya. Tapi yang jelas ini adalah penyelesaiannya secara tabulasi. Sekarang permasalahannya apabila ternyata nilai akarnya ini bukan bilangan bulat ya, misalnya tengan, itu akan menimbulkan masalah sendiri ya. Nanti kita bisa mencari dengan Excel ya, misalnya seperti ini. Kita buka Excel. Sekarang kita akan membuat sebuah persamaan, misalnya f x sama dengan misalnya x kuadrat kemudian min x min 20 ya. Ini adalah soal kita. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Dengan cara tabulasi. Ya, dengan cara tabulasi. Atau jangan yang min x, yang gampang-gampang dulu. Yang ini cukup gampang juga ya. Cukup gampang juga. Ini aja nggak apa. Caranya adalah perhatikan baik-baik, jangan sampai terlambat memperhatikan ya. Pertama kita tentukan x-nya. Kemudian di sebelah sampingnya adalah fx-nya. Ya. X-nya kita ambil misalnya 0 gitu ya. Berapa 0? Perhatikan ya. Kita mengacu pada ini, pada sama dengan ini kuadrat dikurangi ini dikurangi 20. Hasilnya negatif 20. Saya pengen ini 1, 2, 3. Caranya adalah sama dengan, kita klik 0 ini, plus 1, enter. Nah, itu 1. Kemudian ini pada saat di 1 ini, kita klik pojok kanan bawah, sampai membentuk tanda tambah kecil gini, kita tarik ke bawah. Seret, langsung 2, 3, 4, 5. Kemudian yang 20 ini kita tarik ke bawah. Seret. 2. Seterusnya. Coba lihat mana yang 0. Yang 0 ini. Yang 0 ini. Padahal kira-kira nanti ada 2. Ya. Untuk mengetahuinya, coba kita bikin sebuah grafik. Caranya di blok, kemudian inset, kemudian ini, kira-kira seperti ini. Berarti kurva ini masih ada kelanjutannya di sebelah kiri. Nanti akan naik lagi. Coba kita tambah. Kita mulainya bukan di 0, tapi mulainya misalnya di negatif 6 misalnya. Langsung berubah semua ya. Terus ini diperpanjang, jangan cuma itu. Diperpanjang sampai segini. Kita lihat, kita perpanjang. Ya. Ini dihapus dulu aja misalnya. Enggak apa-apa. Ini kita perpanjang. Ini kita perpanjang. Ini kita blok. Kita pengen bikin grafiknya.
insert. Nah, seperti ini. Terlihat bahwa penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 4 dan 5. Ya kan? Negatif 4 di sini dan 5. Kira-kira dia berada di sini. Ini yang hasilnya 0 mana? Ini. Ya kan? Sama ini. Oke. Jadi Anda harus menguasai Excel ini. Jadi pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, saya memberikan cara-cara tabulasi. Tabulasi itu adalah menebak atau dengan mencari mana penyelesaian yang benar berdasarkan tabel. Nanti untuk selanjutnya saya akan memberikan bisection, regula falsi, dan seterusnya. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.